sebagai selimut dan tanah sebagai tempat tidur, terpaksa bertahan untuk semalam. Waktu menunjukkan hari kedua. Setelah semalaman menggigil kedinginan, kakek De terbangun. Lapar dan kedinginan menyerangnya bersamaan. Setiap sel tubuhnya sangat mendambakan asupan energi. Baru melangkah beberapa langkah keluar. Astaga! Ada lagi satu batang permen pedas menghalangi jalan. Setelah kejadian ini, kakek De menjadi sangat waspada. Berdasarkan pengalaman bertahan hidup bertahun-tahun ala Ed Stafford, ia menemukan tanaman bernama daun pisang-pisangan. Tanaman ini tidak hanya memiliki nilai obat, bijinya juga kaya akan protein, serta mengandung berbagai elemen mikro yang dibutuhkan tubuh manusia. Tidak jauh dari situ, Sirakus De menemukan tanaman sorel. Namun, harus hati-hati membedakan jenis yang beracun dan tidak beracun. Dicicip sedikit, rasanya asam seperti lemon. Ia memetik daun untuk dijadikan wadah. Kesempatan ini langka, jadi ia mengumpulkan sebanyak mungkin. Selain itu, ada juga apel ular merah yang cerah. Ini adalah tanaman herbal abadi. Rendah gula dan kaya vitamin C. Dicampur menjadi salad sayuran. Rasanya asam dan manis, dengan nutrisi yang seimbang. Pasti menjadi hidangan yang jauh lebih besar daripada daging sapi. Namun, untuk bertahan hidup di hutan yang lembab, api sangat diperlukan. Ambil beberapa bambu kering di dekat sini sebagai bahan. Bersiap untuk membuat gergaji api bambu. Pertama, gunakan batu untuk mengikis beberapa serat kayu kering sebagai bahan awal api. Tempatkan di dalam lubang yang telah dibuat di lekukan. Gosokkan dengan cepat menggunakan bambu lainnya. Panas terus terakumulasi hingga muncul percikan api. Sehingga menyalakan api besar yang berkobar. Bayangan ini terlihat indah. Namun, praktiknya sangat sulit. Seketika, 1 jam berlalu. Langit mulai terlihat suram. Beberapa batang bambu rusak, tetapi tidak ada percikan api yang terlihat. Kakek De sangat marah sampai mengumpat, Mazefek. Akal sehat mengingatkan dia untuk tenang terlebih dahulu. Energi di tempat ini membuat orang merasa tidak nyaman. Sudah waktunya untuk mempertimbangkan pindah ke tempat lain. Malam ini tetap seperti biasa. Tak disangka, nasib buruk selalu menimpa orang yang malang. Tengah malam, suara gemuruh dan kilat terdengar dari langit. Ini jelas bukan pertanda baik. Segera pindah ke gua pada saat itu juga. Hujan deras langsung turun setelahnya. Situasi ini hanya bisa digambarkan sebagai menyedihkan. Dengan pasrah, dia berbaring di atas batu dingin dan menghabiskan malam. Waktu berlalu hingga hari ketiga. Seluruh tubuhnya kedinginan sampai tidak bisa berkata-kata dengan jelas. Dia tidak ingin diam saja menunggu kematian. Meski hujan turun, kakek De tetap ingin melarikan diri dari tempat buruk ini. Rumput tempat dia berbaring semalam kini telah tergenang air. Dia takut terkena hipotermia. Dia hanya bisa terus bergerak untuk menghasilkan panas. Tidak tahu sudah berapa lama jalan, hujan akhirnya berhenti. Melewati tumpukan batu yang berantakan. Sebuah plum di tanah menarik perhatian kakek De, Sirakus. Sekali mencicipi, rasanya asam menggigit. Ini adalah kalori yang dia butuhkan. Di samping sini ada pohon prem. Kesempatan langka seperti ini tidak boleh dilewatkan. Dia mengumpulkan